Apapun yang terjadi Tuhan, biarlah kami mau percaya bahwa hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sekali Yesus, tapi Yesus selama-lamanya, baik dalam suka dan duka, tengah badai sekalipun Tuhan, kami percaya yang memberi kekuatan atas kami Tuhan. Saat ini kami umat Tuhan, kami mau nyatakan iman Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang menjadi terutama dalam kehidupan kami Tuhan. Jadi satu-satunya sandaran hidup kami. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu untuk kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Ini kan puji dari awal saudara. Dalam segala keadaan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri hidup kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Dari awal saudara, dalam segala keadaan, berlimpah maupun kurang, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, biarlah Yesus mempesona kita, yang mempesona hatiku. Beri damai kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu
kuat mampu lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Mari katakan sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, cinta Kau sekali Yesus, selama Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Kita ulang dari awal kita. Jadi iman kita dalam segala keadaan, waktu benar maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku, idaman kesempatan baru, setiap kehidupan, setiap musik kehidupan. Waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku, yang beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ada. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, ini janji iman kami pada Tuhan. Dalam anugerah dan kasih, Engkau cinta Kau selalu.
karena kasih-Nya. Sekarang ku layan, oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Hidup kami Tuhan, apapun masalah kami, apapun pergumulan kami mau percaya bahwa Engkau Tuhan menjawab Tuhan. Engkau Tuhan berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya Yesus. Mari saya dan teman-teman berdiri. Harapan kami ada di dalam Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu kami ada sama Tuhan. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya. Kau memberikan hati yang baru, hati yang lembut, hati yang senantiasa siap diajar dan firman. Ini kami Tuhan, kami mau nyatakan bahwa Kau segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu.
mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Kau, haus dan lapar akan Kau. Mari katakan Kau sekalian, di dalam hidup kami ya Tuhan. Kerajaan
Syukur dan kemuliaan hanya bagimu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tes. Ya, oke. Sorry. Ya. Kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab Matius. Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Ya, saya akan bacakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya ulangi sekali lagi.
Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Nah, kalau kita perhatikan dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini, datanglah kepadaku, hai sekalian yang lelah dan berbeban berat, maka aku akan memberi kalian kelepasan. Bukan sekedar kelegaan, tapi kelepasan. Ya, kalau kita perhatikan baik-baik dalam ayat ini, Tuhan memanggil kita, mari bawa setiap masalah kita, bawa setiap persoalan kita, bawa setiap hidup kita datang sama Tuhan, serahkan sama Tuhan. Terkadang kita merasa bahwa kita kuat, kita hebat, kita bisa, kita tidak butuh Tuhan. Nah, ini yang membuat akhirnya apa? Kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti apa? Kita harus kembali bertobat. Ya, kita mau lihat bahwa Tuhan memanggil kita dengan lembut. Marilah kepadaku. Ya, di situ dikatakan marilah kepadaku. Coba perhatikan dalam Yohanes 7 ayat 37. Pada hari terakhir Yesus, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berseru kepada orang banyak, jika ada yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Tuhan bilang, jika ada yang haus, datanglah kepadaku dan minum. Marilah kepadaku, marilah, datanglah kepadaku dan minum. Ya, seringkali kita merasa bahwa kita masih kuat, kita tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup. Ya, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam apapun kita tidak menyertakan Tuhan. Nah, ini adalah kesalahan fatal buat kita. Karena apa? Kalau kita berjalan sendiri, ya, sehari-hari kita tidak doa, itu terasa ada sesuatu yang salah dengan hidup kita. Apalagi kita tidak menyertakan Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita, kita merasa bahwa ada sesuatu yang kurang. Nah, Tuhan pagi hari ini Tuhan mengajarkan pada kita, mari padaku, datang padaku, bawa setiap persoalan kita, bawa setiap masalah kita, apapun masalah kita, Tuhan Yesus adalah jawaban. Amin. Dia adalah jawaban dalam setiap persoalan kita, dalam setiap masalah kita, dalam setiap pergumulan kita. Apapun yang kita gumuli hari-hari ini, banyak hal yang kita gumuli dalam rumah tangga, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha apa saja yang kita lakukan. Kita sudah menginvestasikan dana yang besar, tetapi yang kita terima tidak sesuai dengan hasilnya. Karena apa? Kita tidak mengundang Tuhan dalam investasi kita, dalam bisnis kita. Nah, oleh sebab itu, pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Orang yang letih, lesu, letoi kalau Bapak bilang, ya, udah letih, udah lesu, letoi, berarti apa? Tidak punya kekuatan, tidak punya tenaga untuk bangkit. Nah, Tuhan mau katakan pada kita pagi hari ini, mari datang sama Tuhan, ya, datang sama Tuhan dan bawa setiap persoalan kita, bawa setiap masalah kita, serahkan sama Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang demikian, kita akan melihat apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Pasti Tuhan akan buka jalan buat kita. Nah, kita lihat di situ
di dalam firman Tuhan tadi, kalau di dalam ayat Yohanes 7 ayat 37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, ya, kita membutuhkan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang berkata bahwa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup ini. Tidak ada seorang pun yang berani berkata demikian. Kenapa? Ada satu kekosongan dalam diri. Ketika itu kita kerjakan, mau dia hamba Tuhan sekalipun. Saya kemarin mendengar satu kesaksian bahwa ada seorang hamba Tuhan yang pernah dari tempat ini, yang dipakai Tuhan luar biasa, tetapi kembali dia menikah lagi, dan itu luar biasa. Itu bukan luar biasa hebatnya, tetapi luar biasa bodohnya, saya bilang. Kenapa? Karena dia meninggalkan Tuhan. Sudah begitu dia melihat begitu banyak hal yang terjadi dalam hidupnya, pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, tetapi dia tidak melihat tentang kebaikan Tuhan. Nah, kalau hal ini terjadi, kita akan masuk dalam kondisi sama seperti itu. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai hal itu terjadi. Firman Tuhan digenapi, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Kenapa? Karena kita mulai mengabaikan Tuhan. Kita tidak mulai ada persekutuan lagi dengan Tuhan. Kita sudah mulai mundur pelan-pelan. Nah, ini kalau itu terjadi, berarti apa? Sangat disayangkan. Yang saya heran, kurang apa Bapak pengajaran yang begitu luar biasa di sekolah dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi? Hilang begitu aja. Tidak ada sesuatu yang membawa dia untuk maju terus. Seharusnya itu menjadi satu hal dasar yang kuat bagi kita, sehingga kita termotivasi untuk terus maju bersama dengan Tuhan, tidak pernah meninggalkan Tuhan. Ketika kita mulai meninggalkan Tuhan, di situ Roh Kudus mulai mundur pelan-pelan dari kita. Dan kalau kita terus membuat hati kita, mengeraskan hati kita, dia akan mundur jauh daripada kita. Semakin dia mundur jauh daripada kita, semakin kita merasa hidup kita tidak berarti. Semakin kita merasa hidup kita semakin jauh daripada Tuhan. Dan ini bahaya. Akhirnya sampai terakhir kita akan binasa. Nah, Tuhan tidak mau hal itu terjadi. Masih ada kesempatan. Tuhan bilang, mari datang padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan sukacita kepada kita. Ya. Dan jangan hal itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Ini satu peringatan buat kita bahwa Tuhan mau supaya kita melangkah terus maju. Tidak perlu kita melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi kita melihat terus ke depan. Berlari terus dalam pertandingan ini. Berat, pergumulan hidup kita berat, tetapi tidak perlu kita lihat ke belakang, tetapi kita maju terus. Pandang sama Tuhan, lihat sama Tuhan, karena Dia memanggil kita. Dia bilang mana? Berarti apa? Kita harus terus berlari dalam ketemu Tuhan. Jangan kita berlari menjauh daripada Tuhan. Nah, kalau kita berlari menjauh daripada Tuhan, berarti apa? Kita membuat hidup kita merana. Ya, kita membuat hidup kita merana. Kita sudah lihat Naomi dan keluarga. Ketika dia dan keluarga meninggalkan, ada satu kejadian terjadi di Yerusalem, di Israel. Mereka mulai pergi membawa semua harta benda mereka keluar, suami, istri, anak-anak,
dengan istri masing-masing dibawa. Harta benda milik mereka dibawa. Tapi apa? Mereka keluar dari pemeliharaan Tuhan. Mereka keluar dari perlindungan Tuhan. Bahkan pulang Naomi dengan mantunya, 2 orang. Dan semua yang dibawa tidak dibawa pulang. Karena apa? Habis di sana. Dan itu yang terjadi. Nah, Naomi bilang dia merana. Dia merasa tidak pantas untuk kembali. Tetapi firman Allah berkata, mari datang pada darah. Gak perlu kita takut. Gak perlu kita merasa malu. Ya, kita sudah bikin salah. Tapi kita bertobat dan kita datang sama Tuhan. Jangan kita terus berlari meninggalkan Tuhan. Tetapi kita kembali datang cari Tuhan. Kenapa Tuhan memanggil kita? Marilah padaku. Ya, semua yang letih, lesu, berbeban berat. Berarti apa? Itu yang sering kita alami. Letih, lesu, berbeban berat. Nah, ketika kita sudah merasa jauh daripada Tuhan, kita mulai menyalahkan Tuhan. Yang salah siapa? Yang menjauh daripada Tuhan adalah kita sendiri. Bukan Tuhan yang menjauh daripada kita, tapi kita sendiri yang membuat diri kita menjauh daripada Tuhan. Berarti apa? Yang salah adalah kita, bukan yang salah adalah Tuhan. Terkadang kita mulai melihat dan kita mulai menyalahkan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Kenapa begini dan kenapa begitu? Tuhan bilang berdoa. Ya. Tetapi kita tidak pernah berdoa, atau kita salah berdoa. Yang kita minta itu hanya untuk memuaskan keinginan kita. Berarti apa? Salahnya siapa? Salahnya ada di kita, bukan sama Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita melihat kembali. Ya, terus bersemangat dengan Tuhan, terus melangkah bersama dengan Tuhan setiap hari. Sehingga apa? Kita menjadi kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Nah, sehingga kita berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Bukan kita berjalan dengan Tuhan tidak ada masalah. Kita mengikut Tuhan tidak ada masalah. Ada masalah terlalu banyak yang kita hadapi. Tetapi masalah itu kita mau bawa sama Tuhan atau kita mau pikul sendiri. Ya, masalah ini mau kita bawa sama Tuhan atau kita pikul sendiri. Kita berjalan pikul beban kita sendiri. Tuhan bilang mari bawa setiap persoalan kita, bawa setiap masalah kita. Jangan kita pikul sendiri, tetapi datang sama Tuhan. Ketika kita dibaptis, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam padang gurun, seperti Tuhan Yesus masuk dalam padang gurun. Nah, itu yang terjadi. Kita mengalami tekanan demi tekanan. Kenapa? Iblis tidak tinggal diam. Dia akan menggocok kita sehingga apa? Kita kembali pada kehidupan yang lama. Ketika kita sudah bertobat meninggalkan itu semua, dan Dia mau supaya kita kembali, dan Dia tidak tinggal diam. Tuhan Yesus pun demikian dibuat. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus bilang ada tertulis. Setiap yang dikerjakan oleh Yesus, Dia bilang ada tertulis, ada tertulis dan ada tertulis. Berarti apa? Ada firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan dalam melawan iblis. Itu senjata yang paling ampuh yang digunakan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Melawan iblis. Ada tertulis, ada firman. Jangan kau mencoba Tuhan Allah. Kata iblis mulai. Dan dia mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Dan apa? Dia mencari apa?
kesempatan yang baik. Bukan dia mundur lalu dia menghilang terus, tidak. Dia mundur dan dia menunggu kesempatan yang baik. Ketika kita melakukan hal yang salah dan dia masuk dan dia menyerang kita di sana. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berjalan dengan Tuhan, taruh firman itu dalam hati kita, jadikan itu rema dan remata bagi kita, sehingga firman itu hidup dan berkuasa dalam hidup kita. Nah, baca firman berarti harus baca dengan bersuara, supaya apa? Telinga kita mendengar firman itu masuk dan tinggal dalam hati kita, kita menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Nah, kita bukan hanya saja pengetahuan yang kita kembangkan dalam diri kita, tetapi kita tetap minta Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita sehingga kita boleh mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, kalau kita mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mundur. Tadi pujian tadi, sekali Yesus tetap Yesus. Ya, sekali Yesus bukan kembali kepada kehidupan yang lama, tidak. Tetapi sekali Yesus tetap Yesus. Berarti apa? Harganya harga mati. Tidak ada tawar menawar. Ya, tidak ada tawar menawar. Nah, kenapa sampai banyak orang bisa kembali kepada kehidupan yang lama? Karena itu, dia tidak setia dengan firman. Dia tidak setia dalam hubungan dengan Tuhan. Ketika kita mulai tidak berdoa lagi, tidak baca firman lagi, kita memutuskan satu hubungan kita dengan Tuhan. Satu hari kita makan berapa kali? Satu hari kita makan berapa kali? Ada yang 3 kali, ada yang 4 kali. Kemarin saya di awal buah itu makan bisa 4 kali. Benar, karena pagi itu sudah disiapkan dan dipanggil untuk makan. Saya bilang kita nggak pernah makan pagi. Nah, siang disuruh makan lagi, sore disuruh makan lagi. Udah makan pisang goreng, disuruh makan lagi. Waduh, saya bilang ini pulang sampai Jakarta berarti celana udah sesat, jas udah sesat, kemeja udah sesat. Nah, ini luar biasa. Nah, satu hari kita makan berapa kali? Bisa 4 kali, bisa 5 kali. Ya, tetapi baca firman sekalipun enggak. Berarti apa? Lapar enggak? Jiwa kita lapar enggak? Lapar. Orang yang lapar berarti apa? Dia lemas, gak ada kekuatan. Yang gak makan berarti apa? Lemas. Iya kan? Benar gak? Kalau kita gak makan, kita apa? Lemas, gak punya kekuatan. Itu baru sehari makan, baru puasa sehari udah berat. Nah, tetapi di sini mari kita perhatikan baik-baik. Kalau firman itu berfungsi buat mengenyangkan jiwa kita, iya kan? Berarti apa? Kita harus makan itu setiap hari. Kalau Bapak punya moto, zaman dulu punya moto, no Bible, no breakfast. Tidak baca firman berarti tidak sarapan. Jadi mesti baca firman dulu, baru sarapan. Berarti apa? Tiap hari mesti ada persekutuan dengan Tuhan, ada persekutuan dengan firman Tuhan. Nah, ini yang harus mulai kita kembangkan. Bukan kita nonton drakor sampai pagi, dari malam sampai pagi. Nah, ini yang bahaya. Yang ada di otak kita hanya drakor. Nanti begitu drakor, nangis sampai mata bengkak.
Itu luar biasa. Nah, jangan hal itu kita menjadikan satu kebiasaan. Boleh nonton, bukan tidak boleh nonton. Iya kan? Boleh nonton, kesenangan kita boleh kita. Tapi yang paling utama yang harus kita kerjakan apa? Firman. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Mulai belajar untuk taruh firman itu dalam hati kita sehingga kita menjadi kuat. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi-situasi yang sulit, Tuhan mengingatkan firman itu buat kita sehingga kita tidak lari kepada manusia, kita tidak lari pada kekuatan kita tidak menjauhkan diri daripada Tuhan. Firman Allah berkata bahwa itu terkutuk. Ya, kita lari kepada manusia, kita lari kepada diri sendiri dan kita mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Nah, itu terkutuk. Kita bukan orang-orang yang terkutuk, tapi kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Amin. Mari katakan ke kiri dan ke kanan, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Haleluya. Haleluya. Nah, kita adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Jangan biarkan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kita mulai melihat, melatih diri kita dalam beribadah, melatih diri kita dengan membaca firman Tuhan. Tuhan memanggil kita, mari datang. Berarti apa? Kita harus datang. Ya, kita yang letih, lesu dan berbeban berat. Tuhan mau memberikan kelegaan kepada kita, tetapi kita tidak mau melakukan itu. Berarti apa? Yang salah kita Tuhan kah? Atau yang salah kita? Yang salah adalah kita. Tuhan mau kasih kita kelegaan, kita sendiri nggak mau kerjakan. Tuhan memberikan kita damai sejahtera, kita sendiri tidak mau melakukan. Jangan menyalahkan Tuhan, tetapi kita lihat kembali apa yang salah dengan diri kita. Ada sesuatu yang salah dengan diri kita. Nah, kita perbaiki itu sehingga kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan. Kenapa? Tuhan bilang kemenangan demi kemenangan kita raih bersama dengan Tuhan. Ya, di depan ini bukan hal-hal yang biasa, hari-hari yang biasa yang kita lalui, tidak, tetapi hari-hari yang sulit, hari-hari yang sukar. Nah, dalam menghadapi hari-hari yang sulit, yang sukar ini, bagaimana kita harus menghadapi kalau kita tidak butuh Tuhan? Kita akan mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Nah, Tuhan mau supaya kita keluar dari kondisi-kondisi seperti itu. Karena apa? Kita mengandalkan Tuhan. Amin. Nah, Tuhan menjaminkan kepada kita. Di sini dikatakanlah bahwa apa? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepada, kelepasan kepada. Bukan hanya kelegaan, tetapi kelepasan yang Tuhan berikan buat kita. Bukan hanya kelegaan semua, tetapi itu permanen dalam hidup kita. Tetapi itu akan menjadi semu ketika kita kembali kepada kehidupan yang lama. Nah, berarti apa? Setiap hari. Kalau kita makan 4 kali, kita makan 5 kali, berarti setiap hari kita harus taruh firman itu. Walaupun 1 ayat, tidak usah banyak, 1 ayat saja. Setiap hari, pagi, siang, sore, malam, satu ayat saja. Kita baca pagi hari, kita baca siang hari, kita baca sore hari, kita baca malam hari. Minta Roh Kudus untuk membuat kita mengerti. Bukan itu sebagai pengetahuan, tetapi minta Roh Kudus bekerja, minta Tuhan bekerja dalam hidup kita. Buat itu menjadi rema. Firman itu hidup di dalam hidup kita. Ketika itu kita kerjakan, kita tidak akan pernah mundur. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ya, kita sudah mulai dengan Yesus, kita mengakhirinya dengan yang lain. Sangat
sangat apa? Disayangkan. Karena apa? Kita mundur terlalu jauh, sangat jauh daripada Tuhan. Nah, untuk kembali kepada hal yang demikian, itu beratnya kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik, ayat 29, pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Tuhan bilang pikul aku. Beban yang kita pikul itu memang berat. Ya, memang berat. Beban yang kita hadapi hari-hari ini memang berat. Beban hidup yang kita alami hari-hari ini memang berat. Ya, tukang sayur datang, harga barang sayur segala macam cabai harganya cukup tinggi. Apalagi kemarin Lebaran, ya, sangat tinggi. Makanan juga sangat mahal, jajanan juga sangat mahal. Nah, itu semua membuat kita merasa bahwa hari-hari ini bukan hari-hari yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja, tetapi ada hari-hari yang seharusnya kita mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita. Di situ dikatakan pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Tuhan suruh kita belajar kepada Tuhan, suruh kita belajar kepada Tuhan, karena Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati, dan apa? Jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan, sukacita, damai sejahtera, kelegaan, kelepasan yang Tuhan berikan buat kita itu luar biasa. Memang kita harus hadapi. Kita harus hadapi setiap tantangan, kita harus hadapi setiap persoalan, kita harus hadapi setiap masalah yang ada di sekeliling kita. Tetapi Tuhan mau kita maju terus. Kita tidak menghadapinya sendiri, tapi kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Ketika kita menyerahkan beban kita, bukan lagi kita yang memikul, tapi Tuhan yang memikul beban. Karena dia sudah tanggung di mana? Di kayu salib. 2000 tahun yang lalu dia sudah tanggung itu. Dia mati untuk segala dosa kita. Dia mati untuk segala pelanggaran kita. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini kita datang. Kita tidak bukan anak-anak yang orang-orang yang ditolak atau orang-orang yang mengundurkan diri, tetapi kita orang-orang yang maju terus bersama. Karena apa? Tuhan menjanjikan kemenangan yang ada di depan untuk kita raih. Ada kelegaan, ada damai sejahtera, ada sukacita Tuhan melimpah buat kita. Amin. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam hidup sehingga kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau ada pujian anak sekolah minggu, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus selamanya. Berarti apa? Berjalan serta Yesus selamanya. Firman Allah berkata dia berjalan di depan kita, dia ada di sekeliling kita, dia pimpin dalam setiap langkah hidup kita. Berarti apa yang harus kita takuti? Tidak ada yang perlu kita takuti. Terus kita maju bersama dengan Tuhan. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita itu kemenangan yang pasti. Ya, Tuhan memberikan kelegaan, Tuhan memberikan damai sejahtera bagi kita, Tuhan memberikan kelepasan bagi kita. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini mari kita kembali lihat kepada hidup kita. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita bereskan di hadapan Tuhan. Yang mulai bolong-bolong baca Alkitab, mulai kembali. Setiap hari baca Alkitab, setiap hari sebelum kita sarapan, kita lihat firman Tuhan, 1 ayat saja setiap hari. Itu akan memberikan kita kekuatan sepanjang hari. Kenapa? Firman itu menjadi remata dalam hidup ini. Dia menjadi hidup dalam kita, sehingga memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kita. Kita melangkah dalam kemenangan
bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini mari kita sadar supaya apa? Kita terus berjalan bersama dengan Tuhan dalam kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari Bapak. Haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu, di sini kalau kita perhatikan lagi firman Allah berkata, marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan akan memberi kelegaan kepada kita. Pikulah kup yang terpasang dan belajarlah padaku, beban yang Tuhan taruh di hati di pundak kita. Kalau dalam terjemahan yang firman Allah yang hidup, dia bilang begini, ayat 29, kenakanlah kup yang kupasang yang enak dipakainya, karena beban yang kuberikan hanyalah beban yang ringan, dan biarkanlah aku mengajar kalian. Aku mengajar kalian. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, maka kalian akan mendapatkan ketentraman jiwa. Berarti apa? Tuhan mengajar kita. Di sini dikatakan, biarkanlah aku mengajar kalian. Tuhan mau ajar kita, Tuhan mau latih kita supaya apa? Kita sanggup memikul beban. Mungkin hari ini beban yang kita pikul itu beban yang ringan, tetapi besok kita akan memikul beban yang semakin berat. Karena apa? Semakin kita kuat dalam Tuhan, semakin kita naik pada level yang lebih tinggi. Nah, Tuhan mau supaya iman kita bukan iman yang di bawah, tetapi Tuhan mau iman kita adalah iman yang dewasa, iman yang sempurna, sama seperti yang Tuhan mau. Oleh sebab itu hari-hari ini mari kita perhatikan kembali dalam hidup kita. Tuhan panggil kita bahwa marilah padaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Dan pikul beban itu yang ada hari-hari ini yang kita tanggung, kita pikul, ya, dan kita belajar sama Tuhan. Ya, Tuhan mau melatih kita, Dia mau latih kita. Kalau kita perhatikan bangsa Israel, mereka keluar dari tanah Mesir, mereka adalah peternak, petani dan peternak. Tetapi di padang gurun Tuhan melatih mereka untuk menjadi prajurit. Yang melatih mereka bukan manusia, tetapi Tuhan sendiri yang turun dan melatih mereka. Nah, itu luar biasa. Tuhan memilih mereka dengan cara Tuhan untuk menjadi tentara-tentara. Nah, oleh sebab itu, kalau kita perhatikan baik-baik, Tuhan melatih kita dalam menghadapi setiap masalah, setiap beban. Mau itu beban yang kecil, mau bahkan sampai beban yang sangat berat sekalipun. Bukan tidak ada jalan keluar, pasti ada jalan keluar. Di dalam Yesus tetap ada jalan keluar. Ya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Hamba telah selesai berbicara, tapi mari Tuhan, Engkau terus berbicara dalam kami. Engkau memberikan kelegaan, Engkau memberikan damai sejahtera. Engkau memanggil kami dengan lembut. Marilah padaku, datanglah padaku, maka Engkau akan memberikan kami kelegaan. Engkau memberikan kami damai sejahtera. Kami yang letih lesu dan berbeban berat, pagi hari ini kami datang, kami bawa setiap persoalan kami. Kami bawa masalah kami bawa setiap hidup kami, Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat kita dengan Tuhan. Apapun beban yang kita hadapi hari-hari ini, apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, mari kita serahkan sama Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau dengar setiap seruan kami.
Engkau dengar setiap persoalan yang kami hadapi. Engkau dengar Tuhan. Mari Tuhan angkat itu semua daripada kami. Engkau gantikan dengan damai sejahtera. Engkau gantikan dengan kelepasan. Engkau gantikan dengan kelegaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Engkau memberikan kami kelegaan. Engkau memberikan kami damai sejahtera. Sukacita Tuhan mengalir dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Angkat itu semua daripada kami. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kau pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu Bapa. Iralah masyarakat kami serahkan semua dalam tangan-Mu Bapa. Kami datang, kami bawa Tuhan setiap pergumulan hidup kami. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat sama-sama, angkat pujian. Terkadang aku merasa, ada jalan terbuka, ada waktu terlambat sudah. Orang percaya mujizat datang yang berarti persoalan yang yang berdiri
Sehingga kami melangkah hari-hari yang ada di depan, kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami berjalan bersama dengan Tuhan, dan kami tahu perkara-perkara ajaib terjadi dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari. Tuhan, terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan hebat, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa dalam kami Tuhan. Engkau pimpin dan tuntun kami dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kerohanian kami terus maju, iman kami terus bertumbuh, menjadi kuat, menjadi sempurna di dalam diri kami Tuhan, karena Engkau sendiri Allah yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan ajaib di tengah-tengah kami semua, berkati kami semua. Hamba telah selesai berbicara, mari Engkau terus berbicara dalam kami Tuhan. Engkau meneguhkan kami, Engkau menguatkan kami semua. Di dalam nama Yesus, kami yang ada di tempat ini maupun kami yang ada di rumah Tuhan, lawat Tuhan, jamah Tuhan, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, silakan duduk kembali. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Iya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita angkat setiap persembahan kita. Kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa Tuhan. Kami membawa setiap persembahan kami, kami berikan kepada Engkau Tuhan. Biarlah
boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Ada yang berulang tahun? Ada. Bapak besok Oh, sama Om Randy. Bapak Asli Sama Om Randy 25. sama Om Randy. Randy. Oh, Randy mana? Toilet. Oke. Bapak Asli besok sama 25 Om Randy. Randy. Oke. Ren, selamat ulang tahun. Bapak Asli, selamat ulang tahun. Haleluya. Besok kita makan di mana? Haleluya. Oke. Jamie udah tiba? Oke. Saudaranya Jamie yang kemarin, siapa Doyo ya? Masih ingat? Nah, itu kemarin 2 hari yang lalu di rumah sakit jatuh dan sudah tidak bisa ditolong lagi. Kemarin sudah dipersiapkan semua tadi pagi dalam penerbangan menuju ke mana? Belitung, Bangka, Belitung atau Belitung. Oke. Dari Bangka terpisah sendiri. Begitu. Belitung dibawa ke sana. Nah, kita terus mendukung, berdoa untuk Jamie dan keluarga, Papi dan keluarga. Mereka tetap kuat dalam Tuhan, ya. Dan juga ada tantenya Jamie yang Martha yang biasa dibawa, ada yang anak-anak dibawa. Nah, mereka juga pergi, ya. Oke, ada lagi? Sama? Gak ada. Oh, gak ada nama bos. Iya, gak ada. Besok tuh minggu ke-4. Jangan lupa kita pakai batik. Terus ada perjamuan kasih kan? Oh iya, jangan lupa ada perjamuan kasih. Red, jangan lupa ada perjamuan kasih ya, Red? Dulu ya. Oke. Ya, kalau tidak ada, mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, mau mengakhiri ibadah kita. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kau telah pimpin kami dari awal sampai pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat yang berulang tahun. Ada Bapak Apri, ada Randy Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Kau buat jadi berhasil dan untung besar dalam segala hal. Engkau menambahkan umur setahun kepada mereka, tanggung jawab yang Kau berikan juga begitu luar biasa. Tapi kami percaya ketika mereka melangkah bersama dengan Engkau ada beserta dengan mereka. Mereka melihat bahwa mujizat nyata di tengah-tengah mereka, dan itu menjadi kelegaan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan mengalir dalam setiap mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan ajaib yang luar biasa dalam setiap langkah demi langkah dalam
hidup ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan. Kami juga berdoa buat Papi dan keluarga, terlebih CMI Tuhan yang pagi ini sudah berangkat ke Belitung dan juga Tuhan sudah tiba di sana Tuhan dengan keluarga di sana mengantar pokoknya Tuhan kami serahkan dalam tangan ada dari CMI, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Memberkati semua acara, semua apapun yang dikerjakan di sana sampai pada penguburan nanti kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati dengan ajaib Tuhan, berkati dengan dahsyat Tuhan, berkati dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati juga Mama dari CMI, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau lawat, Engkau jaga Tuhan. Dia merasa kehilangan yang berat, tapi kami percaya Tuhan ada beserta dengan dia. Sukacita Tuhan CMI juga begitu, dan keluarga besar yang ada di sana. Tuhan beserta dengan mereka, Engkau beserta dengan mereka, Engkau berikan kelegaan kepada mereka di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan. Berkati kami dalam pekerjaan, berkati kami dalam bisnis, berkati kami dalam usaha, berkati kami dalam apapun yang kami lakukan hari-hari ini. Bahkan dalam pelayanan kami pun kami serahkan dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Roh Kudus, bekerjalah dengan ajaib di tengah-tengah kami semua di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan kasih-Mu, baik itu dari pemerintah pusat, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin, bahkan semua pemimpin-pemimpin yang ada di bawahnya kami serahkan dalam tangan Bapak. Berkati mereka sehingga mereka memimpin bangsa ini masuk dalam satu hal yang luar biasa, dan semua rakyat menikmati damai sejahtera sukacita Tuhan yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Apapun yang dikerjakan oleh mereka itu menjadi hal yang luar biasa, berdampak yang positif bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami berdoa juga bagi yang sakit Tuhan, mungkin di rumah atau di rumah sakit Tuhan, lawat mereka Tuhan, jamah mereka. Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus. Firman berkata oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh. Ketika mereka berseru kepada Engkau tidak akan membiarkan mereka, tapi Engkau memberikan pertolongan yang ajaib dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan, Engkau jaga, lindungi mereka seperti biji mata-Mu. Ambil alih dan pimpin mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Yang tidak bisa hadir bersama dengan kami pun tetap Engkau memberkati mereka dengan ajaib dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau, Roh Kudus yang memimpin kami hari ini tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Terima